Berdasarkan data BPBD, sebanyak 1.470 rumah warga di 4 kecamatan terdampak banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terparah selama musim penghujan. Sejak beberapa hari terakhir, SDN Sungai Rutas 2 terendam air setinggi kurang lebih 25 cm di ruang kelas. Hal ini membuat aktivitas belajar mengajar terganggu. Bahkan pada hari ini para siswa terpaksa dipulangkan lebih awal karena air semakin tinggi. Nah, setelah menonton cuplikan tadi, menurut kamu apa sih pengertian banjir? Banjir adalah debit aliran air sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu secara terus-menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada. Maka air melimpah keluar dan mengenangi daerah sekitarnya. Lalu, faktor apa aja sih penyebab banjir? Banjir disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama, faktor alam. 1. Tingginya curah hujan. Banjir saat ini diperparah karena adanya hujan lebat dan peristiwa iklim yang ekstrim. Pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi mengakibatkan volume air masuk ke dalam sistem drainase. Sungai akan melebihi kapasitas rencana. Bila mana volume air yang masuk melebihi tebing sungai, maka akan menimbulkan banjir atau genangan, termasuk jebolnya tanggul sungai. 2. Erosi dan sedimentasi. Besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran sehingga timbul banjir dan genangan di sungai. Sedimen masuk ke dalam sistem saluran drainase bersamaan dengan aliran air permukaan yang berasal dari hujan. Sedimentasi yang masuk ke dalam sistem sungai akan menyebabkan daya tampung sungai menjadi berkurang. 3. Pengaruh air pasang. Air pasang laut memperlambat aliran sungai ke laut saat banjir terjadi bersamaan dengan air pasang yang tinggi. Tingginya genangan atau banjir menjadi besar karena terjadi aliran balik atau backwater. Yang kedua, faktor manusia. 1. Kapasitas drainase yang tidak memadai. Pengurangan kapasitas tampung drainase disebabkan oleh adanya sedimentasi dan faktor lain yang disebabkan oleh manusia, seperti tersumbatnya saluran akibat sampah yang dibuang secara sengaja ke dalam sistem drainase. 2. Perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai yang dapat mengakibatkan debit aliran di sungai. Pertambahan jumlah penduduk akibat urbanisasi, tidak teraturnya tata ruang perkotaan, dan pemanfaatan guna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan mengakibatkan meningkatnya permasalahan banjir di wilayah perkotaan. 3. Penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar yang tidak bertanggung jawab sering dilakukan oleh manusia. Hal ini tentunya akan mengurangi daerah resapan air dan juga dapat menimbulkan terjadinya banjir. 4. Pengelolaan sampah yang buruk. Banjir terjadi akibat adanya pengelolaan sampah yang buruk. Semakin banyak orang yang selalu membuang sampah sembarangan di sungai, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya erosi tanah pada tepian sungai karena timbunan sampah yang ada membuat perubahan arus sungai.
pendangkalan sungai karena sampah yang menumpuk di dasar sungai mengurangi kedalaman sungai sehingga kapasitas aliran air berkurang mengakibatkan saat terjadi hujan, air meluap mengenangi daerah sekitarnya terutama pada kawasan dataran rendah. Beberapa dampak yang ditimbulkan karena adanya banjir antara lain: 1. Menimbulkan kerugian material. Dampak yang sudah pasti dirasakan bagi masyarakat yang mengalami banjir berupa kerugian material. Kerugian material ini timbul karena banyak rumah warga yang terendam banjir. Kemudian, tidak hanya rumah saja, namun juga perabotan rumah tangga ikut terendam banjir. Hal ini akan mengakibatkan adanya kerugian material yang cukup besar untuk dapat memulihkan seperti kondisi semula. Kedua, merusak bangunan. Dampak yang juga sangat dirasakan oleh masyarakat akibat banjir adalah rusaknya bangunan yang terendam banjir. Bangunan yang terlalu lama tergenang air memang akan mengalami kerusakan, baik banyak maupun sedikit. Serapan bangunan yang berpotensi rusak adalah lantai atau keramik, kusen pintu, maupun tembok bagian bawah. 3. Menyebabkan lingkungan jadi kotor dan becek. Dampak yang pasti terjadi ketika banjir datang adalah lingkungan menjadi kotor dan becek. Hal ini karena air yang meluap tidak hanya melintas namun juga menggenangi. Akibatnya, hal ini akan membuat lingkungan yang digenangi air menjadi becek dan tidak nyaman. Keempat, menyebarkan bibit penyakit. Banjir secara tidak langsung, baik cepat maupun lambat, akan menyebarkan bibit penyakit. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari banjir antara lain diare, ispa, gatal-gatal, hingga demam berdarah. Maka dari itulah ketika banjir datang akan banyak orang-orang yang terkena penyakit. Kelima, mengganggu lalu lintas. Dampak negatif dari banjir yang selanjutnya adalah mengganggu kelancaran lalu lintas. Hal ini karena air yang menggenangi akibat banjir tidak hanya menggenangi pemukiman penduduk seperti perumahan, namun juga jalan raya. Sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya lalu lintas di jalan yang tergenang air tersebut. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, banjir juga dapat membuat mesin-mesin kendaraan menjadi mati atau bahkan rusak. Keenam, kelangkaan air bersih. Satu hal yang selalu muncul ketika banjir tiba adalah kelangkaan air bersih. Bagaimanapun juga, air banjir tidak hanya mengenangi rumah masyarakat saja, namun juga sumber air bersih bagi masyarakat. Akibatnya, air bersih yang seharusnya digunakan untuk konsumsi warga sehari-hari dapat bercampur dengan air banjir. Belum lagi sapi teng warga yang juga terendam air banjir dapat berpotensi membuat tinja menjadi keluar dan bercampur dengan air warga. Hal ini dapat menimbulkan krisis air bersih. Nah, upaya pencegahan atau mitigasi bencana yang perlu dilakukan itu ada apa aja sih? Yang pertama, tahap pra-bencana. 1. Sosialisasi dan memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan banjir dalam menghadapi banjir. 2. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pertolongan diri sendiri sebagai langkah mitigasi pra-bencana. 3. Menjaga kebersihan saluran air dan limbah seperti selokan atau sungai kecil dan membuat sistem dan tempat pembuangan sampah yang efektif untuk mencegah dibuangnya sampah ke sungai atau selokan. 4. Menyimpan barang-barang berharga dan dokumen penting dalam satu tas untuk mempermudah proses evakuasi serta mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan karena terbawa arus banjir. Dan yang terakhir, pengadaan alat-alat evakuasi yang memadai untuk memastikan proses penyelamatan dapat dilakukan secara cepat dan efektif saat bencana terjadi. Tahap yang kedua yaitu tahap saat bencana atau tanggap darurat. 1. Jangan panik dan berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. 2. Memantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. 3. Bila hujan tidak berhenti dan lebat, segera evakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan aman sesuai informasi dari petugas setempat.
4. Apabila terjebak banjir atau di dalam bangunan, sebisa mungkin mengambil benda yang mengapung agar tidak tenggelam. Dan yang terakhir, tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Tahap yang ketiga yaitu tahap pasca bencana. 1. Perbaikan, pemulihan, dan pembangunan kembali sarana dan prasarana serta seluruh aspek pelayanan publik di wilayah terdampak bencana. 2. Pastikan rumah sudah tidak tergenang dan memeriksa setiap sudut rumah untuk memastikan tidak ada binatang penular seperti tikus, kecoa, dan cacing. 3. Membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dan segera membersihkan rumah dengan larutan obat pembersih. 4. Terlibat dalam kaporitisasi sumur gali, perbaikan jamban, dan saluran pembuangan air limbah. 5. Menjauhi kabel atau instalasi listrik lainnya dan jangan menyalakan listrik kecuali telah dinyatakan aman. Dan yang terakhir, jangan minum air dari sumur terbuka karena sudah terkontaminasi. Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi akibat curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, serta kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan kesehatan. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk melakukan langkah-langkah mitigasi seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, memperbaiki saluran udara, dan menanam pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan sekitar dan tingkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan banjir. Karena mencegah lebih baik daripada menanggulangi, dan perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Sekian video dari kami, terima kasih. See you.